Hai Pisces, selamat datang di channel gue Lucky. Kita sekarang lagi mau ngebahas lewat jam malam. Semua tentang kamu sebenarnya. Tentang apa yang kamu harus tahu di sekitar kamu. Gue mau ini eksperimen sih, ini eksperimen ya. Kita pengen lihat di sekitar Pisces dengan segala energi yang ada di semesta ini, efeknya apa sih? Ada apa sih? Gitu. Apa yang bisa kita maksimalkan dari situ? Oke, gue mau ngambil dari setiap deck yang berbeda, satu kartu aja untuk melihat. Seperti biasa, gue mulai dengan Mystical Wisdom. Ini bakalan mini reading kok, nggak bakalan panjang. Pisces. Discover your courage, Dragon. Dan bahasa nanti aja. Goddess Guidance. Neptune lagi di Pisces ya. Retrograde. Jadi kita semua, nggak hanya kamu, kita semua, cuman kita lebih berasa karena kita emang pemimpi ya. Idealisme kita apapun itu sebaiknya direvievaluasi, dilihat lagi. Banyak dengar kita harus rewrite itu menulis ulang destiny kita, takdir kita. Inner wisdom, Athena. You know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. Kamu tahu apa yang mau kamu lakukan, apa yang harus kamu lakukan, dan percaya akan intuisi kamu. Dan ambil tindakan, jangan telat. Sekhmet, be strong. Kamu lebih kuat daripada apa yang kamu pikir, dan kekuatan kamu akan membawa happiness, kebahagiaan. Oke. Traditional deck. Pisces. Dan Venus masuk ke Cancer tanggal 8. Artinya lebih mudah untuk dicerna buat water sign. Yang kita selalu pikirin perasaan orang, ya kan? Karena kita emang terlalu sensi. Ya. Dari Gemini masuk ke Cancer, Venus. Mikirnya kurang. Jadi lebih nyaman. Nah, di saat water sign disuruh mikir karena perasaan, ruwet. ruwet nih. Karena kalau udah Venus masuk ke Cancer, semuanya lebih sensitif. Nggak hanya kita aja. Pisces.
Dan apalagi Merkuri bakalan masuk ke Virgo, yang artinya itu nyeremin sih, nggak nyeremin sih buat Pisces, nggak nyeremin karena kita terbiasa yang namanya dengan merenung, itu biasa ya, introspeksi itu Pisces biasa kan. Sama halnya dengan Virgo itu selalu merenung, bicaranya selalu ke dalam ya. Merkuri komunikasinya selalu dengan diri sendiri, menganalisa word kebalik. Pisces. Ace of Cup kebalik. Pisces. The World. Kali ini tegak ya. Pisces. Nanti gue ingin dengan jam malam ini, lewat jam malam ini gue pengen coba live ya. Kalian mau tanya apa aja boleh di saat live. Queen of Cup kebalik. Emosi kemana aja nih, berantakan. Dari yang ada aja kelihatan cuman ending beginning ya. Luput dan gak balance. Pisces. Dapat 3 ya. Tiga-tiganya ngebalik dong. Ten of Coins kebalik. Knight of Coins kebalik. Six of Wands kebalik. Kata Universe.
When I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. Ketika saya bersandar terhadap kepastian dan keyakinan, saya merubah cara berpikir saya tentang bagaimana saya melihat dunia. I'm unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Tanpa I am unapologetic, tanpa takut salah tentang apa yang saya inginkan, dan percaya apapun yang saya fokuskan akan berkembang. I find a deeper meaning and personal growth amid the discomfort. Saya menemukan pengertian pemahaman yang lebih dalam dan perkembangan secara personal di balik semua ketidaknyamanan. Oke. Yang gue lihat dari semuanya ini adalah Pisces kurang percaya diri karena selalu takut akan penilaian dari orang lain, apa yang orang lain rasakan. Kita selalu terpenjara oleh rasa nggak enak. Ya. Dan pada akhirnya kita selalu yang tertindas. Sudah saatnya kita ngelepasin semua keinginan diterima oleh orang lain selain diri kita sendiri. PR yang paling besar buat Pisces itu adalah mampu menerima dirinya sendiri sebagaimana adanya. Find your courage, discover your courage. Dan sebenarnya kalian tahu semua apa yang kalian ingin lakukan. Kalian instingnya kuat, tapi keseringan Pisces itu dia tahu yang terbaik buat dirinya, dia tahu juga apa yang terbaik buat orang lain. Maksudnya dia mencoba menyenangkan orang lain, bersamaan dia mencoba melakukan semuanya itu gitu. Dia melakukan semuanya itu padahal nggak ada yang ngarusin, tapi emang keinginannya aja gitu, keinginan dirinya masing-masing di seorang Pisces itu untuk nyenengin plus ininya dia sendiri, padahal itu sama aja bunuh diri gitu, sama kayak martir. Yang akhirnya kita capek-capek sendiri, sakit-sakit sendiri. Dan habis itu mending kalau sebenarnya kita selalu bilang enggak kok, gue nggak butuh pengakuan gitu. Yang memang akhirnya nggak ada juga yang ngakuin gitu. Nggak ada juga yang ngakuin kalau gitu, kalau semuanya kita lakukan untuk mereka. Itu emang ketololan yang unik dan pribadi dari seorang Pisces. itu gue banget tuh. Gue gak ngomongin kalian, gue. Secara kita sama-sama Pisces ya. Nah di sini ini ada kartu Libra ya. Ada yang tidak ada nggak balance ya. Yang jelas ada nggak balance di situ. Ada yang berhutang, oke. Ada yang berhutang uang, waktu, energi, apapun.
dan the world juga nggak, karena utangnya belum dibayar. Ini miss opportunity. Ace of Cups kebalik. Ada orang di sekitar kita yang emosinya berantakan, ya, berantakan dalam arti tercabik-cabik, di mana-mana, emosinya kemana-mana, di mana-mana, nggak punya arah, dan itu sangat berdampak pada kita. Asli itu sangat berdampak pada kita, ya. Apalagi kemudian di sebelahnya ada ini, ada mungkin di sekitar kalian juga, ya, ada teman dekat atau siapapun, saudara, kerabat, whatever, yang baru saja cerai, yang masih belum bisa move on, ya, yang juga kehilangan pekerjaan mungkin, ya. Jadi dia benar-benar jatuh, makanya emosinya berantakan kemana-mana, di mana-mana. Kadang kita harus kita harus protect energi kita. Protect energi kita tuh maksudnya mengetahui cukup, menyadari kalau itu bukan kita, itu bukan perasaan kita, itu bukan emosi kita, singkirkan. Kita harus lebih fokus lagi pada di perasaan emosi kita, bukan yang ada di sekitar kita. Dan kalau mau seperti itu, kalau ingin protect energi kita, ada baiknya untuk tidak mencampuri urusan mereka. Kalaupun mereka datang ke kita untuk curhat dan segala macam, make sure gitu ya, kalau memang kita itu kuat, pertama, dan harus tahu apa yang manfaat dari kita, gunanya untuk kita sendiri dalam membantu itu apa. Karena tidak ada, ya, yang namanya semua namanya, bahkan energi pun, ya, itu berbalik. Kalau nggak ada balikannya, itu akan selalu mengikat gitu. Itu akan selalu mengikat, menjadi suatu ikatan. Pastikan kalau itu ada timbal baliknya, ada manfaat buat kita, nggak hanya buat dia dalam kita membantu. Kalau memang tidak bermanfaat untuk kita, nggak usah kita membantu, nggak perlu. Tidak ada yang mengharuskan dan tidak ada yang mewajibkan. Orang boleh minta kayak gimana pun juga, kalau memang tidak ada balasannya, kalau emang nggak sanggup segala macam, ya bukannya apa-apa ya gitu. Bukannya juga untuk menjadi sombong gitu, bukan. Tapi kita harus menjaga, memproteksi energi kita sendiri gitu. Pisces itu peka sekali, sangat peka. Energinya bisa terkoyak-koyak dengan gampangnya gitu. Jadi make sure gitu, pastikan kalau memang apapun yang kita lakukan itu memang berguna buat mereka, dan mereka pun juga bisa membalikannya ke kita. Walaupun membalikannya itu adalah
cuman gratitude, cuman sekedar terima kasih, itu cukup, lebih dari cukup. Kebanyakan orang itu tidak tahu terima kasih bahkan kalau kita tolong. Memang kita ngasih cuma waktu, kita cuma ngasih perhatian, kita cuma ngasih solusi, bukan bentuk materi. Itu pun tidak dihargai sama mereka gitu loh. Jadi udah pada saatnya ya, kita mampu memberi batas-batas itu. Orang-orang yang tidak tahu terima kasih, putuskan, lepaskan. Kita nggak butuh materi, maksudnya kita nggak butuh dibayar, enggak, hargain tapi anjir gitu kan. Bener ya? Itu aja sih kalau jadi. Sebenarnya Pisces itu yang paling kurang adalah self worth. Kita mampu, pemahaman kita mampu, kepekaan kita, compassion kita dalam mencoba mengerti dan memahami orang lain itu sering underrated, sering dikecilkan, sering tidak dianggap sama mereka, sama orang-orang lain. Jadi mereka selalu menuntut. Yang kitanya mati. Tertindas selalu dalam bentuk emosi. Betul nggak bisa? Oke. Udah segitu aja. Udah gitu aja untuk lewat jam malam. Oke? Dah.